Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berada di lapangan Blang Padang. Yang bahwasanya di lapangan Blang Padang ada salah satu situs sejarah yang sangat luar biasa bagi pemerintah Indonesia, yaitu pesawat terbang RI-001. Foto sejarahnya. Awal mula keinginan dari gagasan Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia yang disingkat dengan AURI. Saat itu Komando Udara Suryadi Suryadharma. Pemerintah Indonesia bermaksud membeli sebuah pesawat angkutan. Pemerintah pun melakukan pencarian beberapa daerah untuk mencari sumbangan. Yang dituju yaitu Pulau Sumatera. Untuk merealisasikan rencana tersebut, yang dituju adalah daerah Lampung, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tapanuli, dan daerah Aceh. Selanjutnya Presiden Soekarno pun berkunjung ke Aceh untuk menghimbau warganya agar membantu menyumbang dana untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia. Presiden Soekarno berpidato untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Juni tahun 1948 di Hotel Aceh. Pidato yang disampaikan membuat rakyat Aceh semangat, sehingga berhasil membuat kesepakatan dengan masyarakat Aceh. Saat itu terbentuklah Panitia Dana Dakota atau yang disebut dengan Dakota Fund, yang diketuai oleh Junaid Yusuf dan Muhammad Al-Habsyi. Ketika Presiden Soekarno mengakhiri kunjungannya di Aceh pada 20 Juni tahun 1948, dana yang terkumpul untuk pembelian pesawat tersebut berjumlah 120.000 dolar Singapura dan 20 kg emas. Dalam buku Sejarah Perjuangan Indonesia Airways tahun 1979 menyebutkan bahwa jumlahnya 130.000 dolar. Pengumpulan dana pembelian pesawat Selawah RI-001 juga dilakukan melalui penjualan obligasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan melalui obligasi dilakukan selama 2 bulan, Juni-Juli tahun 1948. Untuk pelaksanaan pembelian pesawat terbang, AURI telah menugaskan Ofisir Muda Udara 2 Wiweko Supono sebagai Ketua Misi Pembelian. Ofisir Muda Udara 2 Wiweko Supono ditunjuk sebagai Ketua Misi Pembelian karena keahliannya dalam bidang teknik pesawat dan kedudukannya sebagai Kepala Biro Rencana dan Konstruksi. Pesawat yang dibeli akhirnya tiba di Indonesia pada bulan Oktober tahun 1948. R. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memberi nama pesawat tersebut Selawah. Untuk pesawat jenis Douglas C-47-DC-3 Dakota yang dibeli dari hasil sumbangan rakyat Aceh tersebut. Selawah itu sendiri bermakna gunung emas. Selawah adalah nama salah satu gunung di Aceh. Nama tersebut diberikan untuk menghargai semangat dan kerelaan masyarakat Aceh dalam mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Pesawat pertama Republik Indonesia ini pun diberi kode RI-001. Pesawat buatan Amerika Serikat tersebut memiliki panjang badan 19,66 meter, rentang sayap 28,96 meter, digerakkan 2 mesin propeller atau disebut dengan baling-baling, berbobot 8.030 kg, mampu terbang dengan kecepatan maksimum 346 km per jam. Pada November tahun 1948, pesawat ini mengantarkan Wakil Presiden Muhammad Hatta
melakukan kunjungan ke Sumatera melalui rute Maguwo, Jambi, Payakumbuh, Kutaraja, Payakumbuh, Maguwo. Rute penerbangan dari lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta ke Aceh adalah rute yang cukup panjang dan beresiko tinggi. Rute itu melewati daerah yang sebagai besar dikuasai oleh Belanda yang mempunyai beberapa skuadron pemburu. Angkatan Udara Republik Indonesia yang disingkat dengan AURI saat itu menentukan rute tersebut setelah melalui pertimbangan yang matang dan dengan keyakinan bahwa misi penerbangan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Penerbangan ini merupakan penerbangan perdana sejak pesawat tersebut menjadi milik Indonesia. Setiba di Kutaraja, Aceh, pesawat ini disambut dengan gembira dan sukacita, bahkan sempat diadakan terbang perkenalan untuk para pemuka masyarakat Aceh saat itu. Penerbangan pesawat Salwah berikutnya adalah penerbangan dari Maguwo tanggal 1 Desember tahun 1948 menuju Piombang, yaitu Payakumbuh, membawa beberapa personil untuk memperkuat militer di Sumatera. 3 hari di Payakumbuh, dari tanggal 4 Desember, pesawat bertolak ke Kutaraja untuk mengangkut kadet Angkatan Laut Republik Indonesia atau disebut dengan ALRI. Dari Payakumbuh ke Kutaraja yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Laut Subijakto. Selanjutnya, 6 Desember tahun 1948, pesawat Salwah bertolak menuju Kalkuta, yaitu India. Dalam penerbangan itu, pesawat RI-001 diwakili oleh Kapten Pilot J. Maupin, Kopilot AU-3, Sutarjo Sigit, Juru Radio Adi Sumarmo, dan juru mesin Kaisel Berry. Perjalanan ke luar negeri dianggap penting untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain demi menunjang perjuangan Indonesia. Apalagi kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 1948 terjadi agresi militer 2 yang menghancurkan sebagian besar pesawat AURI melalui serangan udara oleh pihak Belanda. Ketika itu, satu-satunya pesawat angkut yang masih utuh adalah Dakota RI-001 Salwah karena tengah dalam perbaikan mesin di India. Pada 20 Januari tahun 1949, pesawat RI-001 Salwah sebenarnya sudah dinyatakan layak terbang, namun tidak memungkinkan untuk kembali ke tanah air akibat berkecamuknya perang kemerdekaan menghadapi agresi militer Belanda kedua. Akibat situasi itu, hubungan dengan para pimpinan di tanah air juga terputus. Maka Wiweko Supeno, Sutarjo Sigit, dan Sudaryono bersepakat untuk berjuang di luar negeri dengan cara lain, dengan dasar pemikiran bahwa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia membutuhkan dana dan persenjataan. Mereka bersepakat untuk mengoperasikan pesawat di luar negeri melalui jalur penerbangan komersial. Awalnya penerbangan komersial ini direncanakan di India, namun karena sudah ada perusahaan penerbangan India, National Airlines, yang melayani penerbangan dalam negerinya, sehingga perhatian kemudian dialihkan ke Burma, kini disebut dengan Myanmar. Untuk bisa beroperasi di Burma, RI-001 harus dalam bentuk perusahaan airline. Maka atas prakarsa Opsir Udara 2 Wiweko Supeno dan bantuan Bapak Marjuni sebagai perwakilan RI di Burma, tanggal 26 Januari tahun 1949, didirikanlah sebuah perusahaan penerbangan niaga airline dengan nama Indonesia Airways yang berpangkalan di Rangoon, Burma. Indonesia Airways berdiri dengan modal utama satu pesawat RI-001 Salwah
dengan personil antara lain J.H. Maupin, pilot, Alan Latmore, dan Kaisar Berry, juru mesin, dibantu oleh tenaga Indonesia, Ofisir Udara 3 Wiweko Supomo, Ofisir Udara 2 Sutarjo Sigit, dan Ofisir Udara Sudarjono. Tanggal 26 Januari tahun 1949, Indonesia Airways sudah berada di Bandara Mingladon, Burma. RI-001 Selawah ikut berjajar bersama pesawat-pesawat milik perusahaan penerbangan lainnya. Pada hari itu juga, RI-001 melaksanakan penerbangan pertamanya sebagai pesawat komersial. Tidak seperti perusahaan penerbangan airline lainnya, RI-001 Selawah tidak mengangkut penumpang perorangan. Pesawat RI-001 disewakan atau dicharter oleh pemerintahan Burma sebagai pesawat dalam operasi militer. Memang pada saat itu di Burma sedang terjadi pemberontakan dan pemerintahannya sibuk menumpas pemberontakan tersebut. Untuk itu, militernya sangat membutuhkan pesawat angkut untuk dropping pasukan dan amunisi maupun bom ke daerah operasi. Tidak ada perusahaan penerbangan lain yang mau melayani misi seperti itu. Kesempatan itu pun diambil oleh perusahaan Indonesia. Selama beroperasi secara komersial di Burma, banyak pengalaman yang dilalui. Hampir semua wilayah Burma telah dijelajahi dan didarati oleh pesawat RI-001 Selawah, mulai dari ujung utara sampai ke ujung selatan dan dari barat sampai ke ujung timur, baik untuk keperluan niaga maupun untuk keperluan pemerintahan dan militer. Meskipun beroperasi di Burma, sesekali pesawat RI-001 tetap menjalani misi ke Indonesia. Tercatat 2 kali pesawat ini berhasil menerobos blokade udara yang dilakukan oleh Belanda pada penerbangan dari Rangon ke Aceh, dengan membawa bantuan persenjataan dan amunisi guna melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penerbangan menerobos blokade ini dipimpin oleh Ofisir Udara 2 Wiweko Supono yang mendaratkan pesawatnya pada malam hari di Pangkalan Udara Lunga yang disambut oleh Kolonel Hidayat, Ofisir Udara 2 Sujoso Karsono, dan Kapten Muzakir Walad. Perlu kita ketahui bahwasanya dana yang diperoleh dalam operasi penerbangan di Burma digunakan untuk membiayai pendidikan kadet-kadet udara yang belajar di India dan Filipina. Selain membiayai para kadet yang menjalani pendidikan, operasi RI-001 dapat membeli beberapa pesawat Dakota lainnya yang diberi nomor registrasi RI-007 dan mencarter pesawat RI-009. Karena itu, bisa dikatakan bahwasanya pesawat RI-001 Selawah ini merupakan pelopor penerbangan sipil nasional, karena dengan pesawat inilah didirikanlah Indonesia Airways yang beroperasi di Burma dan merupakan cikal bakal maskapai penerbangan nasional di Indonesia yang disebut dengan Garuda Indonesia Airways. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, personil AURI dan pesawat RI-001 Selawah ditarik kembali ke tanah air. Pesawat RI-001 Selawah tiba di Pangkalan Udara Andir, Bandung pada tanggal 3 Agustus tahun 1950 jam 11.35. Setelah melewati rute Rangon, Bangkok, Medan, dan Andir. Karena kondisinya sudah tidak layak terbang dan masa operasinya berakhir, maka pesawat Dakota bernama Selawah RI-001 ini turut dimuseumkan, mengingat jasanya yang dinilai begitu besar terhadap Republik ini. Maka TNI Angkatan Udara memperkarsai berdirinya sebuah monumen perjuangan pesawat replika Dakota RI-001 Selawah di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, yang diresmikan pada tanggal 30 Juli tahun 1984 oleh Panglima ABRI Jenderal LB Murdani. Sementara pesawat aslinya masih tersimpan di Taman Mini Indonesia Indah. Monumen ini menjadi lambang bahwa sumbangan rakyat Aceh sangatlah besar
bagi perjuangan Republik Indonesia ini. Demikian informasi sejarah singkat pesawat pertama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan like, komen, dan subscribe agar mendapatkan informasi di video berikutnya.